Oke, baik, terima kasih rekan-rekan enterpriser semuanya yang sudah join pada pagi hari ini gitu ya. Jadi hari ini lanjut ya kita ke rangkaian belajar Canva nih. Nah, belajar Canva yang ini yang akan saya mau bahas gitu ya. Itu gimana sih caranya bikin desain produk gitu ya, menampilkan sebuah produk HDI ini dengan cara yang simple dan gampang banget gitu ya. Kalau saya bilang di caption 3 langkah ya bisa dibilang beneran 3 langkah nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini kita mungkin langsung mulai aja kali ya. Ya, Bapak Ibu udah siap di rumah masing-masing? Mungkin boleh sekalian pegang juga handphonenya. Kalau ada yang punya Canva juga boleh dibuka dulu ya. Jadi nanti sembari saya tutorialkan, ini Bapak Ibu bisa langsung nyoba gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu kalau bikin gambar kayak gini, perlu langkah yang banyak nggak? Ada berapa langkah nih kira-kira untuk bikin kayak gini? Iya mungkin, Empat ya? di gimana Bu? Empat. 4 langkah ya. Nah mungkin kalau buat, orang yang belum pernah ngedesain sebelumnya gitu ya, mungkin ini kayaknya ribet banget gitu ya, harus ada banyak hal gitu ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian ini kurang lebih 3 langkah ya Bapak Ibu sekalian untuk bikin gambar ini bisa bilang gambar yang cukup menarik gitu ya, kelihatan apa yang kita mau sampaikan tapi, ternyata bikin ini tuh nggak ribet gitu ya Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, gimana caranya ini saya mau langsung, sorry, ini saya mau langsung share aja nih caranya nih Bapak Ibu sekalian. Udah siap ya? Oke, tadi ya, contoh gambarnya adalah ini. Oke, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sebelumnya udah ada rangkaian belajar Canva ya. Ini kita udah banyak yang bisa kita udah buat gitu ya. Nih, ini contoh kalau Bapak Ibu mau bikin misalkan desain mau ngadain training gitu ya, Bapak Ibu bisa pakai Canva untuk bikin desainnya gitu. Dan banyak lagi. Nah, ini bisa soft selling dan seterusnya. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau tunjukin nih gimana sih caranya bikin desain produk, menampilkan produk HDI terlihat bagus, tapi caranya tuh gampang banget gitu ya. Ini langsung aja kita mulai ya. Ini contoh jadinya nih Bapak Ibu sekalian ya. Bisa diingat ya contoh jadinya. Oke, sebelum dimulai saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu udah siap belum nih ikut belajar Canva hari ini? Sudah, Mas. Siap ya? Oke, lanjut ya kita. Yang pertama adalah ini saya bermula dari template ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya tujuan saya di sini belajar apa namanya di Canva ini adalah saya mau kan banyak ya kemarin kita udah belajar eh, membuat desain itu membuat desain mau untuk apa dulu? Mau buat soft selling, mau buat hard selling, mau buat menampilkan produk atau menampilkan apa namanya? Atau menampilkan manfaat dari produk gitu ya atau tips-tips tertentu. Ini kita harus punya dulu konsepnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya balik lagi ke contoh. Kalau yang ini berarti konsepnya adalah menampilkan produk HDI gitu ya. Mungkin nggak hard selling gitu ya, tapi ini lebih ke ya udah pamer gitu ya, pamer produk HDI karena di sini nggak ada harganya ya, Bapak Ibu. Jadi ini menampilkan produk konsepnya. Kalau yang ini, sorry, kalau yang ini soft selling, bisa dibilang soft selling atau menampilkan manfaat dari produk gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini konsepnya kayak gitu. Jadi sebelum membuat Canva, kita harus tahu dulu nih tujuan kita mau ngapain. Kita mau membuat apa gitu ya. Kalau gini kan soft selling. Kalau ini kita mau bikin desain untuk apa kegiatan training gitu ya. Kalau ini quotes ya Bapak Ibu sekalian, ini juga quotes.
Lalu ini menampilkan produk. Nah, kalau hari ini, Bapak Ibu sekalian, konsepnya adalah mau menampilkan produk. Nah, caranya gampang banget ya. Caranya pertama tentunya kita buka Canva dulu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau udah buka Canva, nanti tampilannya seperti ini di awal, ya. Ada banyak banget template yang bisa kita gunakan, ya, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, gitu. Nah, hari ini kita mau bikin apa, Bapak Ibu sekalian? Kita mau bikin menampilkan produk gitu ya. Nah, kalau mau menampilkan produk, berarti kita tulis, oh sorry. Jadi di sini ya, Bapak Ibu. Kalau tampilan awal gini, kosong. Nah, kalau kita mau menampilkan produk, berarti kita cari dulu nih, produk gitu ya. Produk. Oke. Kita cari di sini produk, Bapak Ibu sekalian, ini ada pilihannya, ada template atau proyek Anda, gitu ya. Oke. Halo, sorry Bapak Ibu sekalian, jaringannya ya. Nah ini, kita kan mau menampilkan produk ya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini caranya tadi ya, buka Canva, lalu di kolom pencarian kita mau cari template ya, kita berawal dari template, berarti kita cari, template produk. Nah, kalau kita cari kalau udah kalau kalau kita udah ketik produk, nanti yang akan keluar adalah template-template desain yang menampilkan produk, gitu ya. Nah, di sini kelihatan kan mana template yang saya pakai nih, Bapak Ibu pasti udah tahu ya, yang mana nih? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang tadi saya pakai. Ini kita coba buat ulang aja ya. Ya. Ini tadi yang ini hasilnya gitu ya. Berarti template yang saya pakai yang mana nih kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama, Mas. Yang pertama ya, gitu. Jadi Bapak Ibu cari tinggal search aja produk, lalu dicari template yang sesuai dengan produknya Bapak Ibu gitu ya. Gitu. Ini banyak banget template bagus-bagus gitu. Jadi kita bisa pakai kok. Ya. Nah, di sini saya mau tutorial remake dulu ya, Bapak Ibu. Yang pertama kita remake dulu. Tadi ya, hasilnya tuh kan kayak gini. Ya. Hasilnya kayak gini, berarti template yang kita pakai ini yang pertama. Nah, ini saya benar-benar ngikutin template-nya nih, Bapak Ibu, konsepnya. Oke, halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo, Mas. Masuk ya, bentar. Masuk nggak suaranya? Bisa, Mas. Masuk ya? Iya, takut ini. Oke, lanjut ya. Sorry nih Bapak Ibu. Nah, kalau lost, tolong dikabarin ya Bapak Ibu kalian. Oke, kita lanjut. Ini saya benar-benar menggunakan apa namanya? Saya benar-benar ngikutin template banget. Kita buka dulu template-nya Bapak Ibu. Oke, jadi 3 langkah ya, cukup 3 langkah. Kita buka dulu template-nya. Oke, template-nya udah kebuka nih Bapak Ibu sekalian.
itu di situ kan dia nampilin apa tuh? Kayak parfum gitu ya. Parfum di atas eh, parfum di atas apa namanya? Handuk gitu ya atau kain gitu. Nah, di Baik. sini saya mau nampilin tadi ya HDI hand and body lotion nih Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau hand and body lotion itu terkait dengan apa sih gitu ya? Kalau hand and body lotion kan terkaitnya dengan kebersihan gitu ya. Kalau kita habis mandi biasanya kita pakai tuh hand and body lotion. Iya nggak sih? Nah, maka dari situ saya coba pilih background-nya gitu ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu sekalian, kita harus ganti nih gambarnya. Nah, tadinya saya pengen pakai background-nya dia, background handuk ini bagus kayaknya, tapi karena dia gambarnya satu kesatuan, jadi saya nggak bisa menggunakan background handuk ini. Makanya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ganti dulu nih apa namanya gambarnya. Ini kan bukan produk HDI ya. Caranya gimana? Kita cari dulu background-nya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita cari dulu background-nya. Kalau hand and body lotion, kira-kira background yang cocok apa nih Bapak Ibu? Kalau hand and body lotion ini saya apa namanya? Kalau hand and body lotion saya keingetnya tuh kalau ya udah biasanya mungkin dipakainya setelah mandi gitu ya. Makanya di sini kita coba cari background-nya handuk ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mencari background ini sebenarnya di sini bisa ya. Sorry, sini ya. Di Canva sendiri bisa, cuman memang kalau kita pakai Canva yang gratis ini terbatas ya asetnya nih Bapak Ibu sekalian. Handuk tuh bahasa Inggrisnya towel ya. Ini udah ada nih, towel background. Jadi kemarin saya udah coba cari towel background, ternyata yang gratis tuh dikit gitu ya, dan apa namanya rata-rata tuh berbayar. Sementara ini kan Canva-nya yang gratis ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di sini nggak ada, Bapak Ibu sekalian, ini nggak usah khawatir. Jadi, kalau di Canva-nya nggak ada, kita tinggal cari ke Pinterest, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu ada Pinterest ya. Kita tinggal cari ke mana? Ke Pinterest ya. Jadi Pinterest ini saya biasa buat nyari-nyari apa namanya? Untuk cari aset gitu ya. Nah, ini tinggal kita cari. Kemarin tuh saya udah coba cari. Nah, ini ada ya. White towel, saya udah cari beberapa towel background, white towel background. Ya, intinya temanya tentang handuk ya. Kalau bisa bahasa Inggris lebih gampang. Ini tinggal dicari aja di Pinterest dan kita pilih aja yang paling bagus gitu ya. Seperti itu. Yang sesuai dengan yang kira-kira kalau ditaruhin produk hand and body lotion itu cocok gitu ya. Kalau pakai gambar yang ini ditaruhin produk hand and body lotion, menurut Bapak Ibu cocok nggak? Enggak. Enggak ya, karena warnanya aja udah beda gitu. Jadi kalau bisa carilah yang space-nya itu ruang kosongnya masih banyak. Kenapa? Karena kita akan naruh hand and body lotion itu di sisa space yang ada gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya kasih contoh yang bagus. Nah, ini contoh yang bagus Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini jadi contoh yang bagus Bapak Ibu? Contoh background yang bagus. Ya, karena sisa space-nya banyak Bapak Ibu sekalian nih. Ya, di sini tuh banyak tuh, masih bisa di sini nanti kita bisa taruh hand and body lotion kita Bapak Ibu sekalian. Makanya ini adalah contoh background yang bagus, makanya kita save aja nih. Ya. Udah diunduh ya. Ini background-nya beda ya, Bapak Ibu, sama yang tadi hasil gambarnya, cuman nggak apa-apa. Ini intinya syaratnya untuk untuk mencari background buat produk kita ya sesuaikan dengan produk kita gitu.
Kalau produknya Clover Honey nih, Bapak Ibu sekalian, berarti background-nya cocoknya apa nih kira-kira? Clover Honey nih produknya, kira-kira background-nya apa? Ya, kalau Clover Honey kita sesuaikan produknya kira-kira apa. Nah, ini PR-nya Bapak Ibu ya, harus kreatif gitu ya. Nah, ini kan ini udah ada nih contoh body wash kayak gini. Jadi background-nya dia kayak di kamar mandi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa pilih yang sama. Oke, tadi kita udah dapat background-nya, Bapak Ibu sekalian, background handuk ini. Background handuk udah dapat. Nah, tentunya aset yang paling penting apa nih? Aset yang paling penting adalah produk itu sendiri ya. Kebetulan kebetulan di handphone saya ini udah ada produknya nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu yang belum apa namanya, yang belum punya produknya di handphone, itu Bapak Ibu harus cari dulu ya produknya. Jangan sampai nanti background. Maaf ya, buat teman-teman yang belum punya background lagi, sorry, produknya, gambar produknya HDI, bisa lihat dari HDI One. Ya, di situ ada marketing tools, tinggal diklik dan di-download aja. Jadi tajam ya, resolusinya tinggi. Kalau kita cuma screenshot, itu biasanya dapatnya resolusinya rendah. Buat yang belum tahu caranya bisa WA ke saya atau ke Mas Iwan. Ya, makasih. Ya, Bu. Iya, Dok. Suaranya nggak ada, Mas. Jangan lupa ini yang di-share sama Mas Iwan semua sekarang sudah mulai di-share ke YouTube ya. YouTube HDI Kedoya. Jadi belajar-belajar begini, belajar bikin reels ya. Nanti bisa teman-teman bisa lihat dari YouTube juga. Kalau yang hari ini nggak sempat hadir. YouTube di-share ke tempat lain boleh, Bu? Boleh, boleh. Itu ada saluran prospecting, cara penjualan, cara soft selling, ada semua itu, Dok, udah dimasukin. Iya. Ini Mas Iwan kayaknya ada gangguan ya? Nggak ada suaranya. Wifi-nya. Iya. Ditunggu ya sebentar, saya teleponin coba. Halo, Bapak Ibu. Halo. Iya. Sorry. Udah ada suaranya sekarang ada. Tadi ada ya? hilang. Sorry. Uh-uh. Iya nih, jaringannya kurang bagus. Saya tadi lewat laptop, jadi saya lewat HP aja ya, Bapak Ibu sekalian Oh ya. iya. Sorry, agak lama nih. Jaringannya nggak dapat kalau di laptop. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ini saya nggak apa-apa ya lewat handphone ya. Saya masih share screen kan ya? Saya masih share screen ya? Belum Masih, kelihatan. Oh, iya oke. Nah, di sini kita tadi sampai di produk ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini udah kelihatan. Nah, kebetulan di handphone saya, ini saya udah punya produk-produk HDI ini, Bapak Ibu ya. Ya, ini kan kelihatan ya, gambarnya bagus HD ya. Nah, ini saya mau tanya nih, Bapak Ibu, udah tahu belum nih cara download produk HDI di HDI One? Jadi produk ini tuh ada loh di HDI One. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu udah bisa belum nih untuk cara download produknya? Oke, nah kalau belum bisa, sebenarnya udah ada tutorialnya Bapak Ibu sekalian. Ada tutorial cara download produk
HDI di HDI One nih Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa coba cari gitu ya caranya. Atau nanti di YouTube HDI keduanya kayaknya udah ada deh gitu. Nah, kebetulan saya udah ada produknya Bapak Ibu. Saya ambil di HDI One. Jadi produknya udah HD banget. Kalau produknya udah ada, terus apanya tadi backgroundnya udah dapet, kita balik lagi ke Canva-nya nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, kita balik ke Canva. Kita balik ke template. Oke, kita balik ke template nih Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini yang harus kita ganti adalah gambarnya, iya nggak? Yang harus kita ganti gambarnya ya. Iya, Mas. Ya, di sini gambarnya jangan dihilangin dulu Bapak Ibu sekalian, tapi kita tambal dulu biar apa? Agar gambarnya kita biarin dulu, jangan dihapus dulu, agar apa namanya ukurannya tuh sesuai dengan apa namanya backgroundnya kita ya. Nah ini kita masukin dulu background yang tadi udah kita download. Kita klik tambah ya Bapak Ibu sekalian. Di pojok kiri bawah ada tanda tambah, diklik ya. Setelah itu pilih di bagian bawah, pilih galeri Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kelihatan nih ada yang baru kita unduh nih Bapak Ibu sekalian. Nah, backgroundnya yang mana? Kalau tadi yang baru kita unduh ini ya, cuman yang saya kalau mau sesuai dengan contoh ini yang paling bawah nih. Kita pilih dulu, misal gitu ya. Kita pilih tambahkan ke halaman. Oke, ini udah dapat nih backgroundnya yang tadi kita download. Ini udah masuk ke halaman. Cara selanjutnya gimana, Bapak Ibu sekalian? Cara selanjutnya ini backgroundnya disesuaikan sama apa gambar yang ada di belakangnya nih. Ya, gambar backgroundnya besarnya disesuaikan sama ini, gitu. Ya. Oke. Oke. Disesuaikannya gimana caranya? Ini tinggal kita deketin aja, nanti ada garis-garis ungu, kelihatan nggak ya? Nah, itu adalah garis yang menunjukkan bahwa gambar kita tuh udah tepat di atas gambarnya, gitu. Nah, kalau udah gini, ini kan belum sama ya, besarnya tuh belum sama tinggi produknya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan belum sama ya tinggi produknya. Bentar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini produknya apa gambarnya belum sama produknya. Ini kita gedein ya. Cara gedeinnya Bapak Ibu sekalian, jangan gedein ke samping sini ya. Nanti gambarnya melar ya. Tapi gedeinnya dari bawah sini, Bu. Dari pojok kiri sini nih. Pokoknya kalau mau gedein ngecilin tuh dari pojok-pojok ya, jangan dari atas atau samping. Samping horizontal atas atau samping, tapi dari pojok ya. Ini kita tarik nih sampai tingginya menyesuaikan dengan produk yang di bawah. Nah, ini udah pas ya. Tapi kalau kayak gini gambar kita terlalu gede ya, Bapak Ibu sekalian. Caranya gimana? Caranya adalah kita tinggal pangkas nih, Bapak Ibu. Ya, kita tinggal pangkas. Caranya ya gitu. Ini kita bisa pangkas. Oke, sorry. Kita pangkas di sini dulu aja ya. Kita pangkas, caranya gimana pangkasnya? Diklik aja pangkas, lalu kita kecilin gambarnya. Misal segini, ya. Nah, ini sesuaikan pangkasannya, lalu
posisi gambarnya kita sesuaikan lagi. Gitu. Ya. Kayak gini. Jadi lihatnya kalau hasil pangkasannya dilihatnya dari mana sih? Kalau hasil pangkasannya dilihatnya dari kotak yang di tengah nih, yang ada siku-sikunya. Itu nanti hasil gambar kita yang dipangkas kurang lebih seperti itu, yang ada kotak-kotak ini ya, Bapak Ibu. Kalau kira-kira udah tepat, ini diklik aja selesai. Nah, di sini kan berarti oke, berarti gambar kita, background kita udah masuk ke mana nih? Masuk ke gambar. Nah, ini kan masih belum rapi, Bapak Ibu. Selanjutnya ini kita taruh di bagian belakang. Di belakangnya gambar. Caranya background-nya diklik ya. Lalu di bagian bawah cari posisi ya. Di bagian bawah cari posisi, diklik Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, di sini di posisi ya. Jadi di posisi kita pilih ke belakang. Dia akan ada di lapisan paling belakang. Untuk apa? Untuk kita bisa hapus gambar depannya. Oke, nah ini ya udah di lapisan belakang. Oke, ini kan kelihatan ya kalau kayak gini, berarti ada yang belum pas nih. Kita pangkas lagi ya, Bapak Ibu. Sampai pas ukurannya. Itu ya pangkasannya. Nah, ini bisa dinaikin dikit. Oke. Nah, setelah itu gambar yang depan bisa kita hapus karena kita udah masukin background-nya ya. Cara hapusnya tinggal diklik gambarnya lalu pilih hapus. Nah, kita udah jadi nih. Background kita udah jadi. Selanjutnya adalah memasukkan produk yang mau kita tampilkan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini caranya adalah kita tambah, terus pilih galeri ya, lalu pilih gambar ya, Bapak Ibu sekalian, lalu pilih nih foldernya ada di mana. Kalau folder saya kan adanya di WhatsApp bisnis dokumen ya, Bapak Ibu foldernya. Nah, ini saya pilih aja di sini. Tinggal masukin deh. Kira-kira ya ini tinggal dipilih ya Bapak Ibu. Ini kan tadi ya, hand and body lotion, tambahkan ke halaman. Nah, udah. Nah, ini bagusnya HDI One ini menyediakannya gambarnya di bagian bawah udah ada shadow-nya nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau masukin kemana-mana, ini udah nggak perlu nambahin efek shadow. Nah, kelihatan ya efek bayangan nih bagian bawah produk. Nah, ini bagusnya di HDI One gitu, gambarnya udah ada efek bayangannya. Jadi kita nggak perlu nambahin efek bayangan. Nah, kalau kayak gini, kita tinggal taruh peletakan produknya di mana nih. Ini harus menggunakan proporsional ya, Bapak Ibu sekalian. Produknya harus kita taruh mana. Kalau produknya taruh di sini, ini kan nggak bagus. Ya, kenapa? Karena dia nggak terlihat nyatu dengan background-nya. Makanya kita kecilin dulu produknya, baru kita taruh tempel di bagian yang mau kita taruh ya. Misal di atas ini ya produknya. Ya udah kita tempel Bapak Ibu sekalian. Proporsinya juga harus tepat ya Bapak Ibu. Ini bisa bisa dibandingkan dengan yang belakang gitu ya. Atau setidaknya jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar. Misal kayak gini. Kalau gini kan terlalu kecil ya, orang nggak akan notice apa yang mau kita tampilin. Jadi kira-kira sampai tulisannya kelihatan aja, tulisan B Botanics dan Propolis and Hand Body Lotion-nya ini sampai kelihatan kurang lebih segini. Lalu tata letaknya tinggal kita mainin aja, kira-kira harusnya di mana ya. Gitu. Ya, semisal di sini nih. Oke. Ini udah, produknya udah, Bapak Ibu sekalian. Udah jadi, ya. Udah kelihatan bagus ya, Bapak Ibu. Lalu yang harus kita ganti selanjutnya apa nih, Bapak Ibu sekalian? Yang beauty sebelumnya Mas sama yang itu sama yang di Ya. samping. Ya, kita lihat lagi ya contohnya.
Canva mana? Oke. Yang harus kita ganti adalah tinggal tulisannya loh, Bapak Ibu sekalian. Tinggal tulisannya nih yang harus diganti. Gampang banget untuk ganti tulisan. Ya, ini kan tulisannya B Botanic Propolis Hand and Body Lotion. Oke, kita tinggal ganti tulisannya nih. Tulisannya di sini dulu. Yang ini kita ganti. Kalau mau ganti tulisan, kita pilih tulisan yang mau diganti. Lalu pilih sunting. Nah, kita tinggal ganti tulisannya B Botanics. Sorry, tadi apa tulisannya? B Botanics Propolis, ya. B Botanics Propolis. Oke. Nah, udah nih. Tinggal kita sesuaikan aja apanya, besarnya. Cuman ini nanti dulu ya. Tulisan pertama udah diganti, kita lanjut ke tulisan kedua ya. Sama caranya, pilih di sini hand and body lotion-nya ya, Bapak Ibu. Hand and body lotion. Nah, kalau gini kan tumpuk-tumpukan ya, Bapak Ibu. Kenapa bisa tumpuk-tumpukan? Karena mungkin terlalu besar nih fontnya. Jadi kita bisa coba kecilin atau kita coba ganti ukurannya nih, Bapak Ibu sekalian. Bukan ukuran ya, posisinya bisa diganti. Kalau kayak gini masih kebesaran ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan mepet nih sama bawah dan atas. Caranya untuk untuk mengatasi ini kita bisa coba kecilin fontnya. Caranya diklik, lalu Bapak Ibu bisa langsung kecilin dari sini. Ya, bisa kecilin dari sini. Ya, gitu. Atau dari sini ukuran font bebas. Ya, gitu. Jangan terlalu kecil juga karena nanti khawatirnya nggak kelihatan. Oke, kalau udah deh. Yang perlu kita ganti apanya lagi nih, Bapak Ibu sekalian? Ya, ini udah jadi. Yang perlu kita ganti nih, ya. Ini nama IG-nya dia kan ya. Nah, ini kita ganti. Jangan sampai nggak diganti. Nanti orang yang tertarik malah ke IG yang ada di sini. Jadi kita ganti dengan username Instagram kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya di sini HDI Kedoya ya. HDI Kedoya. Oke. Udah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kurang lebih beneran 3 langkah ya. Tinggal cari template-nya, ubah background-nya, lalu tinggal ubah tulisannya. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal download di Canva gitu ya. Simpan sebagai, lalu tinggal kita simpan. Nah, ini kalau udah jadi tinggal diposting dimanapun Bapak Ibu mau posting. Gitu ya. Ya, ini kalau ngikutin desainnya gitu ya, shop now gitu. Bapak Ibu bisa ini udah jadi hasilnya kayak gini. Nih hasilnya Bapak Ibu ya. Bagus ya hasilnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Sesimpel itu untuk membuat desain untuk menampilkan produk HDI ya. Kayak gitu ya. Di sini Bapak Ibu ini nggak mesti nama Instagram Bapak Ibu, ini juga mungkin kalau mau pakai nomor telepon ya nggak apa-apa gitu, bebas. Ya misalkan kita mau ganti pakai nomor telepon 08111 660888. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini lebih baik pakai nama Instagram ya. Tadi HDI Kedoya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kalau mau sesuai template cukup sampai sini, udah selesai. Tapi kalau Bapak Ibu mau nambahin gitu, semisal apa nih kira-kira Bu yang mau ditambahin?
Di sini, informasi apa yang mau ditambahin kira-kira? Apa nih Bapak Ibu? Infonya. Semisal mau nambahin nomor WhatsApp. Gimana Dok Aswin? Dok Aswin ya? Kalau nomor HP gitu Mas, nomor HP atau harga. Ya boleh, Mom. Jadi misalkan mau nambahin nomor handphone gitu ya. Nah ini Bapak Ibu kalau mau nambahin nomor handphone, tinggal di pojok kiri bawah ditambahin plus ya. WhatsApp misalnya ya, nomor WhatsApp gitu ya. Di pojok kiri bawah ditambahin plus, lalu kita ke elemen ya. Di sini kita cari logo WhatsApp dulu ya. Cari aja WhatsApp. Biasanya Canva tuh udah nyediain. Nah ini kan udah ada ya logonya. Yang gratis aja ya. Pilih. Kita sesuaiin. Biasanya kalau ini kan adanya di pojok kiri bawah ya. Ya udah nih. Yang nggak usah gede-gede ya Bapak Ibu biar tetap estetik. Lalu selanjutnya kita masukin nomor handphone kita ya. Caranya gimana? Kalau saya prefer ngambil dari font yang udah ada. Misalkan dari Bi Botanic Propolis font yang ini tinggal kita duplikat ya. Kalau sudah diduplikat kita sunting. Kita ganti pakai nomor handphone kita ya. 08 111 066 888 gitu. Ya. Lalu tinggal dikecilin fontnya, jangan gede-gede kalau nomor handphone. Nanti jelek ya hasilnya. Oke. Sudah, baru posisinya tinggal kita taruh bawah. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini kayaknya agak, ini kan mengganggu ya garisnya. Jadi kalau garisnya mengganggu, kita tinggal tarik dikit ke atas garisnya. Gitu. Nah, gini jadi Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kalau mau ditambahin, tinggal tanda plus yang di pojok kiri sini. Gitu. Oke, jadi kalau kita pakai template aja, simple ya Bapak Ibu, kurang lebih 3 langkah. Tapi kalau mau nambahin juga boleh. Gitu. Dan itu nggak terlalu ribet juga. Ya. Jadi deh Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara untuk cara mendesain Canva menampilkan sebuah produk HDI kayak gitu. Ya, itu aja Bapak Ibu untuk hari ini yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya udah memperhatikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Habis ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa coba bikin ya dari template yang ada. Gampang ya, gampang banget kan? Gitu. Oke. Kalau sudah, mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak, Mas. Nggak ada ya? Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada, ini saya terima kasih Bapak Ibu sudah join ya pagi-pagi, tapi udah semangat nih belajarnya nih Bapak Ibu sekalian. Nah, saya screenshot dulu ya. Baik, kalau gitu ini saya cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah join pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian, HDI Kedoya ini punya YouTube ya. Isinya adalah training-training yang udah kita jalankan gitu ya. Entah itu training tahun lalu ataupun tahun ini. Jadi boleh nanti saya kasih linknya di grup, Bapak Ibu bisa kepoin tuh. Jadi ada berbagai
beberapa video, ini mudah-mudahan bulan ini udah full gitu ya videonya. Ada beberapa video yang bisa Bapak Ibu coba pelajari. Jadi bukan 5 training dasar, tapi materi-materi lainnya yang juga bisa membantu Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis HDI yang mudah-mudahan bisa membantu. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Pokoknya tetap pantau aja grup-grup informasi yang ada di grup Fast Track Mentoring, karena banyak banget acara-acara atau kegiatan belajar lainnya. Nah, Bapak Ibu, nanti malam juga ada 5 training dasar ya dari HDI Kedoya dan Muara Karang ya, Bu ya. Nah, ini jangan lupa ya, nanti malam jam 19.30 Bapak Ibu bisa ikutan nih. Untuk apa? Untuk jadi seorang enterpriser yang profesional gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita terus ngambil ilmu dari siapapun gitu. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dan meluangkan waktunya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, kalau ada kecepatan saya juga mohon maaf. Kita ketemu lagi Bapak Ibu, rangkaian belajar Canva selanjutnya, ditunggu informasinya ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Mas Iqbal.